Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai cerita yang akan kami sajikan, jangan lupa like, komen, dan share video ini untuk mendukung kami agar kami semakin bersemangat dalam menyajikan cerita-cerita yang penuh hikmah, serta jangan lupa subscribe channel kami. Nama lengkap Khalifah Islam kedua dalam Khulafaur Rasyidin ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurz bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Al-Fihr ini tidak lain adalah Quraisy. Usia Umar radhiyallahu anhu lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Karena Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah, tahun di mana kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab menjadi orang yang dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah jika terjadi perselisihan di antara para kabilah. Maka Umar radhiyallahu anhu lah orang yang diutus untuk melerai dan mendamaikan. Hal ini menandakan bahwa Umar bin Khattab memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang yang berwatak keras. Seringkali pada awalnya sebelum masuk Islam, kaum muslimin mendapatkan perlakuan kasar darinya. Sebenarnya, di dalam hati Umar sering berkecamuk perasaan-perasaan yang berlawanan antara pengagungannya terhadap ajaran nenek moyang, kesenangan terhadap hiburan, dan mabuk-mabukan dengan kekagumannya terhadap ketabahan kaum muslimin, serta bisikan hatinya bahwa boleh jadi apa yang dibawa oleh Islam itu lebih mulia dan lebih baik. Sampailah kemudian suatu hari beliau berjalan dengan pedang terhunus untuk segera menghabisi Rasulullah SAW. Namun di tengah jalan beliau dihadang oleh Abdullah An-Naham Al-Adawi seraya bertanya, "Hendak kemana engkau ya Umar?" "Aku hendak membunuh Muhammad," jawab Umar bin Khattab. "Apakah engkau akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Muhammad? Jangan-jangan engkau sudah keluar dan meninggalkan agama asalmu?" Umar balik bertanya, "Maukah engkau kutunjukkan yang lebih mengagetkan dari itu wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuanmu dan iparmu telah keluar dan telah meninggalkan agamamu," kata Abdullah. Setelah mendengar hal tersebut, Umar langsung menuju ke rumah adiknya. Saat itu di dalam rumah tersebut terdapat Khabbab bin Ard yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada keduanya, yaitu Fatimah, saudara perempuan Umar dan suaminya. Namun ketika Khabbab merasakan kedatangan Umar, dia segera bersembunyi di balik rumah, sementara Fatimah segera menutupi lembaran Al-Quran. Sebelum masuk rumah, rupanya Umar telah mendengar bacaan Khabbab, lalu dia bertanya kepada adiknya, "Suara apakah yang tadi saya dengar dari kalian?" "Tidak ada suara apa-apa kecuali obrolan kami berdua saja," jawab mereka berdua. "Pasti kalian telah keluar dari agama kita," kata Umar dengan geram. "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran bukan berada pada agamamu?" jawab ipar Umar. Mendengar jawaban tersebut, Umar langsung menendangnya dengan keras hingga jatuh dan berdarah. Fatimah segera membangunkan suaminya yang berlumuran darah. Namun Fatimah pun ditampar dengan keras hingga wajahnya berdarah. Maka berkatalah Fatimah kepada Umar dengan penuh amarah, "Wahai Umar, jika kebenaran bukan terdapat pada agamamu, maka aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Melihat keadaan saudara perempuannya dalam keadaan berdarah, akan tetapi tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam hatinya, sontak timbul penyesalan dan rasa malu dan kagum di hati Umar. Lalu dia meminta lembaran Al-Quran tersebut. Namun Fatimah menolaknya seraya mengatakan bahwa Umar najis dan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci. Fatimah memerintahkan Umar untuk mandi jika ingin menyentuh mushaf tersebut, dan Umar pun menurutinya. Setelah mandi, Umar membaca lembaran tersebut. "Toha
ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melain aku, maka hendaklah hanya kepadakulah kamu menyembah. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya tidak kami beritahukan kepada kamu semua, untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Dalam hati Umar, ini tidak main-main. Belum pernah saya membaca ajaran yang semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar. Tergetar jiwanya. Hai Fatimah, beritahu aku di mana keberadaan Muhammad. Saya tidak akan memberitahu kamu. Di mana dia? Kata Umar lagi. Saya tidak akan memberitahu kamu, kata Fatimah. Lebih baik kamu membunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu saja di mana dia. Darul Arqam, kata Fatimah. Bergegas Umar menuju Darul Arqam. Saat itu di dalam Darul Arqam, Nabi Muhammad SAW memang sedang berkumpul dengan para sahabat. Termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal sebagai jawara, sebagaimana Umar bin Khattab. Diketuklah pintu. Siapa di luar? Tanya para sahabat. Umar. Umar pun menjawabnya. Di dalam Darul Arqam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti sebagai bencana. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW menenangkan mereka. Tenanglah, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah berkata, bukakan pintu untuknya. Jika dia datang membawa kebaikan, kita sambut. Tapi jika dia datang membawa keburukan, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Dibukakan pintu. Begitu pintu dibukakan, Umar masuk merangkul baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar berucap, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian Umar tersebut disambut gema takbir oleh orang-orang yang berada di dalam rumah saat itu, hingga suaranya terdengar ke Masjidil Haram. Masuknya Islam Umar menimbulkan kegemparan di kalangan orang-orang musyrik. Sebaliknya disambut sukacita oleh kaum muslimin. Pasalnya Umar radhiyallahu anhu memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan syiar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang selama ini dilakukan. Hingga sejak itulah agama Islam disebarkan secara terang-terangan. Semenjak Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan sebutan kepada Umar radhiyallahu anhu dengan julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda, karena dengan Umarlah Allah Subhanahu wa taala membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab juga menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad SAW hingga sepanjang umur Nabi Muhammad SAW.